Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tania Fadrianti, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peluang. Apakah kalian pernah mendengar kata peluang? Apa sih peluang itu? Sebelum masuk ke materi, ayo kita simak baik-baik. Apakah kalian pernah bermain ular tangga? Di dalam ular tangga terdapat dua buah dadu. Pernahkah terlintas di pikiran kalian kemungkinan mata dadu yang akan muncul? Jika ada contoh dua buah dadu dilambungkan bersamaan, berapa kemungkinan munculnya mata dadu yang berjumlah 4? Pertanyaan mengenai kemungkinan inilah yang dinamakan peluang. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang adalah nilai yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, kalian sudah paham kan apa itu peluang? Ayo kita ke materi selanjutnya. Dalam menentukan peluang, akan dijumpai ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel dan titik sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi, dan titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel, sehingga rumus peluang adalah titik sampel dibagi ruang sampel, atau ditulis seperti ini. Lalu, bagaimana cara menentukan ruang sampel? Dalam menentukan ruang sampel, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mendaftarkan satu persatu, yang kedua dengan diagram pohon, dan yang ketiga dengan tabel. Yang pertama, mendaftarkan satu persatu. Cara ini paling sederhana, di mana kita akan mencari anggota ruang sampelnya dengan menyebutkannya satu persatu. Yang kedua, diagram pohon. Cara ini digunakan untuk mencari ruang sampel dari 2 atau lebih kejadian. Contohnya, jika 3 koin dilempar, gambarkan ruang sampelnya dengan diagram pohon. Karena koin memiliki 2 sisi, maka kita akan misalkan sisi angka dengan A, sisi gambar dengan G. Jika percobaan pertama, koin 1, koin 2, dan koin 3 memunculkan angka, maka didapat titik sampelnya A. Begitu juga seterusnya. Sehingga diagram pohon akan menjadi seperti ini. Hasil ruang sampel dan titik sampel seperti ini. Yang ketiga, tabel. Cara ini sering digunakan untuk mencari ruang sampel dari kejadian yang majemuk atau lebih dari 2 kejadian. Contohnya, tentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan 2 koin dengan tabel. Karena caranya sama dengan contoh sebelumnya, sehingga kita langsung membuat tabel seperti ini. Terlihat bahwa percobaan pertama, koin ke-1 dan kedua menghasilkan angka, maka didapatkan titik sampelnya A. Begitu juga seterusnya. Sehingga didapat ruang sampel dan titik sampel seperti ini. Jadi, kalian sudah paham kan mengenai titik sampel dan ruang sampel? Oke, kita lanjut ya. Nilai peluang suatu kejadian dapat dicari dengan membagi titik sampel dengan ruang sampel, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, atau dapat dinotasikan apabila nilai peluang A 0, maka dapat diartikan bahwa kejadian A sangat mustahil untuk terjadi. Contohnya, kucing bertelur. Jika nilai peluang A 1, maka diartikan bahwa kejadian A pasti akan terjadi. Contohnya, terjadinya siang dan malam. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.